Tetapi ada 5 alasan utama yang saya pelajari dan amati mengapa anak-anak kurang tertarik ya. Itu dilihat dari guru dan cara mengajarnya. Nah, apa 5 alasan utama yang saya pelajari itu? Yang pertama, mungkin kita para kakak-kakak sering berpikir ya, waduh anak-anak sekarang kalau tidak dengan gadget kayaknya kurang menarik nih ya sekolah minggunya. Tapi dari apa yang saya amati dan saya pelajari teman-teman, anak-anak bukan tidak menarik atau tidak suka mendengar firman. Tetapi ada 5 alasan utama yang saya pelajari dan amati mengapa anak-anak kurang tertarik ya. Itu dilihat dari guru dan cara mengajarnya. Nah, apa 5 alasan utama yang saya pelajari itu? Yang pertama, metode mengajar yang monoton dan kurang kreatif. Banyak anak sekolah minggu merasa bosan karena gurunya hanya membaca teks, bercerita panjang ya, menghafal ayat Alkitab tanpa cerita yang menarik ya, atau tidak ada permainan teman-teman ya, atau aktivitas yang melibatkan tangan dan tubuh dari anak tersebut ya, tanpa ada gambar, tidak ada alat peraga, jadi hanya monoton. Nah, ini membuat anak-anak seperti dipaksa untuk mendengar saja tanpa mereka mengalami, entah di situ ada permainan atau mengalami akan firman itu sendiri. Nah, yang kedua, materi yang disiapkan tidak sesuai dengan minat anak atau usia anak. Jadi ini harus kita perhatikan baik-baik. Ini adalah hal yang kedua, alasan dari kenapa anak-anak sampai merasa bosan dan tidak tertarik ya. Karena materi yang kita siapkan kakak-kakak tidak sesuai minat mereka atau tidak sesuai dengan usia mereka. Kadang materi yang kita bawakan terlalu berat, jadi tidak sesuai dengan ya keseharian mereka, tidak sesuai dengan ya dunianya mereka, usianya mereka. Jadi terlalu berat. Nah, ini membuat anak-anak bisa bosan ya. Jadi kita harus menyiapkan materi cerita yang mungkin nggak selalu harus kita cerita tentang kisah yang ada di dalam firman Tuhan ya, atau tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab. Tapi kita juga bisa meng-create sebuah cerita yang sesuai dengan mereka, supaya mereka merasa, wah ini tentang diri saya, wah entah hobinya. Kita kan bisa meng-create cerita yang kita bisa ambil dari nilai-nilai Alkitab yang ada ya. Karena kalau kita terus menceritakan tentang Daud yang membunuh Goliat, terus-terus begitu, mereka sudah tahu teman-teman. Tetapi kita bisa mengambil cerita ya, kita bisa meng-create cerita yang keseharian tentang mereka, entah hobinya bermain bola atau hobinya bermain musik. Nah, kita bisa menulis cerita tentang itu teman-teman ya, supaya mereka merasa wah ini tentang saya. Nah, itu jadi kenapa anak-anak kurang tertarik. Alasan yang kedua, materi yang kita bawakan itu terlalu berat ya, atau tidak sesuai dengan umur mereka. Jadi kita harus juga menyesuaikan kakak-kakak ya, di umur berapa nih ceritanya tentang apa, umur balita ceritanya tentang apa, umur 6 sampai 8 tahun mungkin cerita tentang apa, 10 sampai 12 mungkin ceritanya tentang apa. Nah, di situ kita harus pintar-pintar untuk menyesuaikan supaya anak-anak tidak bosan. Nah, yang ketiga teman-teman atau kakak-kakak guru sekolah minggu, kurangnya keterlibatan aktif dari anak-anak dalam kegiatan sekolah minggu. Jadi kalau hanya kita sebagai guru yang terus mengarahkan dari awal, yang beribadah, ya menguasai panggung lah istilahnya ya, dari awal kita juga bercerita, dan anak-anak dibiarkan pasif, ini yang membuat mereka akhirnya merasa bosan. Padahal anak-anak kepingin untuk dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Mereka di usia mereka kepingin juga bisa beraktivitas ya, mereka kepingin bermain, mereka kepingin mewarnai, mereka kepingin bertanya, dan banyak hal, bermain peran dalam cerita mungkin ya yang kita bawakan. Nah, hal-hal seperti ini kalau tidak dilakukan menjadi salah satu hal yang membuat mereka bosan ya, dan tidak berminat dalam kegiatan sekolah minggu atau mendengar cerita daripada kita sebagai guru sekolah minggu. Nah, yang keempat teman-teman, dan yang kelima ini sekaligus aja ya, akan saya jelaskan kalau saya bertemu Anda di gereja Anda. Sampai jumpa lagi dengan tips-tips dari Om Tori. Tuhan Yesus memberkati.